Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Jafir Rowan akan membahas tentang agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang fungsi agama. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi secara singkatnya itu, dengan adanya fungsi agama ini dapat mengatur kehidupan sosial manusia dan terdapat norma-norma sosial. Nah, kemudian kapan masuknya agama Kristen ke Indonesia? Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7, atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Katolik Roma pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1911, tepatnya di Aceh. Kemudian pada tahun 1534 tiba di Kepulauan Maluku yang dibawa oleh orang Portugis yang menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang si Franciscus Xaverius ini, pembawa agama Kristen ke Kepulauan Maluku, yang merupakan seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Diketahui Franciscus Xaverius ini bekerja dan ditugaskan di Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Pada tahun 1960, ketika aliran komunisme dilarang, banyak etnis Tionghoa di Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai pemeluk agama Kristen agar masih tetap aman dan tidak melanggar aturan pemerintah. Namun lambat laun, akhirnya masyarakat Tionghoa di Indonesia banyak yang menjadi memeluk agama Kristen dan bahkan menjadi agama mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun merupakan agama yang minoritas di Indonesia, namun agama Kristen tetap diterima baik oleh bangsa Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Fungsi agama Kristen ini mencakup 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Yang pertama dalam bidang pemerintahan, adanya satu-satunya kerajaan Kristen Indonesia yang bernama Kerajaan Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Munculnya tokoh pemerintahan yang pernah menjabat sebagai wali kota atau bupati, bahkan gubernur di satu provinsi. Contohnya Basuki Zahaza pertama, mantan gubernur DKI Jakarta. Kemudian dalam bidang sosial, pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia akan menyinggung pada organisasi baik itu lembaga pendidikan Kristen, organisasi sosial Kristen, atau lembaga penerbitan yang bertujuan untuk menghidupkan nilai luhur toleransi, menghidupkan gereja sebagai bagian dari penganut Kristen, dan bakti penganut Kristen untuk berdampak di sekelilingnya. Kemudian di bidang ekonomi, pengaruh Kristen di bidang ekonomi ini terhadap masyarakat Indonesia yaitu muncul para pengusaha Kristen yang berdampak menjadi jajaran perusahaan besar di Indonesia, sekaligus berdampak pada perkembangan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Selanjutnya di bidang agama, pengaruh Kristen ini terhadap masyarakat Indonesia dalam agama tidak hanya berbicara pada presentasi Kristen di Indonesia, tetapi juga organisasi gereja dan adanya gereja yang sampai saat ini berdiri untuk menghidupkan nilai spiritualitas Kristen di dalamnya. Provinsi yang cukup banyak ada di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan DKI Jakarta. Organisasi yang menghimpun gereja Indonesia adalah PGI, atau yang biasa disebut sebagai Persatuan Gereja Indonesia. Kemudian yang terakhir, fungsi agama di bidang kebudayaan. Pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia di bidang kebudayaan adalah identik dengan gereja yang berakulturasi dengan kearifan lokal atau kebudayaan satu suku, dan adanya kesenian lokal yang dipadu dengan nilai kekristenan. Contohnya, adanya HKBP yang menaungi suku Batak penganut Kristen, kemudian GKJ atau Gereja Kristen Jawa, dan GMIM atau Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, pada saat ini terdapat 5 tokoh Kristen yang berdampak di negara Indonesia. Ada 2 tokoh yang sangat berdampak buat negara Indonesia. Yang pertama, Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris Portugis yang terkenal sebagai penyebar agama Kristen Katolik di Indonesia, khususnya di Maluku.
Francisco Xaverius terkenal akan kejujuran dan keikhlasannya dalam membantu. Dia menyebarkan agama dengan cara berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan. Xaverius mulai mengajarkan agama kepada anak-anak dan orang dewasa apabila orang-orang sudah berkumpul. Dan yang terakhir, Amir Zarif Wedin merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki sumbangsi dalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan Amir dalam kemerdekaan Republik Indonesia adalah ketika ia mampu melakukan propaganda massa untuk melawan pendudukan Jepang di seluruh wilayah Nusantara. Kemampuan analis dan pendekatan massa yang dimilikinya tersebut membuatnya dipercaya Presiden Soekarno menempati beberapa jabatan menteri di awal-awal masa pemerintahannya, antara lain Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih.